Seorang pegawai Kementerian Luar Negeri, Zetro Purba, tewas ditembak orang tak dikenal di Lima, Peru. Peristiwa ini pun memunculkan sejumlah tanda tanya dan mendorong publik untuk mendesak investigasi secara menyeluruh. Lalu siapa sebenarnya Zetro Purba dan bagaimana kronologi dari kejadian ini? Apakah sudah diketahui terkait dengan motif dari penembakan terhadap Zetro? Kami akan hadirkan paparannya untuk Anda berikut ini, pemirsa. Jadi kalau kita melihat bagaimana latar belakang dari korban, insiden tewasnya Zetro Purba ini terjadi saat ia tengah bertugas di Lima, yaitu ibu kota Peru, sebagai penata Kanslerai Muda KBRI Lima, Peru. Tepatnya adalah sejak April 2025, jadi baru bertugas di sana kurang lebih selama 5 bulan terakhir. Sebelumnya di tahun 2024, Zetro menjabat sebagai submanajer kinerja organisasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN di Kementerian Luar Negeri. Dan setelah itu pemirsa, ia juga tercatat pernah bertugas di KJRI Melbourne, Australia pada 2019 hingga 2022 sebagai bendahara dan perencana rumah tangga. Nah, dengan latar belakang ini, pemirsa, di antara kalangan rekan-rekannya, Zetro Purba juga dikenal sebagai pegawai yang profesional dan berdedikasi tinggi. Namun sayangnya karir Zetro harus terhenti secara tragis. Kita lihat bagaimana kronologi secara singkat terkait dengan peristiwa yang merenggut nyawanya di Peru. Insiden ini pemirsa terjadi pada malam hari tanggal 1 September 2025, tepatnya adalah di Jalan Cesar Vallejo Blok 3, Distrik Lins di Lima, Peru. Kawasan ini tidak jauh sebetulnya dari gedung KBRI Lima tempatnya bekerja, atau hanya sekitar 1,5 kilometer saja dari TKP. Saat itu Zetro Purba tengah pulang kerja bersama dengan sang istri, mereka mengendarai sepeda. Kemudian pemirsa, saat mendekati rumah ataupun kediamannya, ini tinggal berjarak sekitar beberapa meter sudah mau sampai, mereka atau Zetro dan istrinya ini didekati oleh orang tak dikenal yang langsung menembakkan senjata api ke arah Zetro. Nah, pelaku kemudian langsung melarikan diri. Walaupun terkait dengan insiden ini memang sempat terekam oleh kamera CCTV dan bahkan videonya juga sudah tersebar ke publik. Nah, Zetro sempat dibawa ke rumah sakit atau tepatnya ke klinik Javier Prat, namun kemudian nyawanya tak tertolong, pemirsa. Dan yang menjadi catatan dari otoritas setempat ini mengonfirmasi bahwa tidak ada barang korban yang hilang. Artinya kasus ini adalah bukan sebagai tindakan untuk perampokan atau pencurian. Nah, kita lihat pemirsa kelanjutan dari kronologi ini bahwa dugaan sementara memang insiden tewasnya Zetro merupakan pembunuhan berencana yang melibatkan pelaku bayaran. Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Peru, Carlos Malaver. Ia mengungkap bahwa para pelaku ini telah menunggu Zetro dan juga mengarahkan tembakan ke kepala korban. Yang artinya tujuan pelaku sejak awal adalah untuk melakukan pembunuhan dan bukan pencurian. Lalu saat ini istri Zetro bersama juga dengan keluarganya yang berada di Peru ini dalam perlindungan KBRI dan juga pihak kepolisian. Mereka aman dari insiden penembakan tersebut, namun memang masih tentunya dalam kondisi trauma terkait dengan adanya penembakan terhadap Zetro. Nah, jenazah Zetro juga akan dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa 9 September mendatang. Hingga kini memang belum diketahui pasti apa motif dari penembakan Zetro Purba. Media setempat La Repubblica menulis sebuah hasil wawancara mereka dengan penyidik yang menyebutkan bahwa insiden tersebut terkait dengan jaringan kriminal lokal bernama One Family dan bersifat sebagai aksi balas dendam. Namun memang secara pasti terkait dengan motif ini pemirsa dari pemerintah Indonesia belum memberikan kesimpulan. Artinya masih menunggu hasil investigasi secara menyeluruh terutama dari pihak pemerintahan Peru. Insiden ini pun langsung mendapat perhatian dari pemerintah Peru dan Indonesia. Kita simak berikut ini pernyataan dari kedua negara. Yang pertama pemirsa dari pihak Peru. Presiden Peru Dina Boluarte diketahui telah menghubungi langsung Presiden Prabowo Subianto dengan berbincang di telepon. Menurut Menteri Luar Negeri Peru, Elmer Schaller,
Presiden Boluarte ini menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia. Bahkan disebutkan Boluarte meyakinkan Presiden Prabowo bahwa semua sumber daya yang diperlukan ini akan dikerahkan oleh Peru untuk memastikan investigasi secara menyeluruh, cepat dan juga efisien untuk mengidentifikasi baik itu dalang maupun siapa pelaku yang disebut sebagai pembunuh bayaran itu, pemirsa, dalam insiden tewasnya Zetro Purba. Sementara itu, kalau dari pihak pemerintah Indonesia, ini tentunya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang telah menyampaikan turut berbelasungkawa dan juga secara mendalam ini menyampaikan turut berbelasungkawa kepada pihak keluarga korban dan juga mendesak bahwa pihak berwenang di Peru bisa mengungkap kasus ini hingga tuntas. Menteri Luar Negeri Sugiono juga menegaskan bahwa pemerintahan Peru ini terus berupaya untuk menyelidiki kasus ini hingga nantinya tuntas. Dan pemirsa, sampai dengan sejauh ini kita masih menantikan salah satu agenda terdekat di tanggal 9 September atau Selasa nanti. Memang kabarnya jenazah Zetro Purba akan dipulangkan ke tanah air dan sebelum nantinya akan dibawa ke kediamannya, ia akan disemayamkan di Gedung Pancasila di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta. Dan terkait kasus ini, publik menantikan investigasi tuntas dari kasus kematian Zetro Purba. Evaluasi menyeluruh terkait perlunya penguatan perlindungan terhadap diplomat maupun staf kedutaan Indonesia di luar negeri ini juga menjadi perhatian pasca kejadian ini karena mereka adalah ujung tombak diplomasi bangsa dan negara wajib memastikan keselamatan mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.